Halo guys, brother and sisterku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Industri film Jepang tidak selalu film gelut manja yang sering diperankan oleh kakek Sugiono ya guys. Lebih dari itu, film Jepang selalu menghadirkan sebuah cerita yang menarik dari sebuah alur film itu sendiri. Salah satunya film yang berjudul Lesson in Murder yang akan kita rangkum pada kesempatan kali ini. Selain daya tarik sang aktor utama, film ini akan saya jamin membuat kita tercengang dengan plot twist di endingnya. Tanpa banyak berspoiler lagi, langsung saja kita ke pembahasannya dan tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pemakaman seorang wanita yang merupakan nenek dari aktor utama kita. Di sana hadir pula sang aktor utama yang bernama Masaya Keka yang sepintas mukanya mirip dengan Jeffrey Nicole. Acara itu sendiri diisi dengan kegiatan makan-makan dan minum-minum yang disediakan oleh tuan rumah untuk tamunya, yang mungkin dalam tradisi kita hal tersebut sangatlah kontradiktif. Namun demikian, hal tersebut adalah sebuah adat yang ada di sana. Hubungan Masaya dan sang ayah sendiri terlihat kurang harmonis satu sama lainnya. Tampak ada jarak di antara keduanya yang sangat jelas dengan ditandainya tidak ada pembicaraan di antara mereka. Hal tersebut disebabkan karena Masaya tidak masuk ke sekolah favorit di kota itu. Sementara keluarga mereka adalah salah satu keluarga yang terbilang cukup terkenal dan disegani di lingkungan tersebut. Masaya, 違うから。 Suatu hari Masaya mendapatkan surat dari orang misterius dengan beberapa lembaran kertas yang tampak sebuah pesan yang begitu penting untuk si penulis sampaikan kepada sang aktor utama. Dan tanpa diduga, si pengirim surat tampaknya sangat mengenal siapa sosok Masaya karena dia adalah salah satu pelanggan di tempat kerjanya dulu. Masaya yang sedikit mengingat tentang toko itu segera pergi ke tempat yang dimaksud. Namun sayang, toko itu sudah tutup dengan keadaan tempat yang terlihat begitu berantakan di tempat itu. Setelah membaca cukup lama, Masaya akhirnya mengetahui si pengirim surat yang ternyata bernama Yamato Haimura. Yang inti dari surat itu, si pengirim atau Yamato Haimura bermaksud untuk meminta tolong kepada Masaya. Namun yang menjadi kejutannya, kita akan dibuat kaget sekaligus tak menyangka dengan siapa sebenarnya sosok Yamato Haimura ini. 君に頼みたいことがあって、急な手紙でこんなことを言うのおかしい。よかったら、灰村大和。 Scene kemudian berganti dengan menceritakan tentang kehidupan Yamato Haimura. Seperti yang diketahui, Yamato adalah seorang pemilik toko roti di kota itu. Dan seperti kebanyakan pedagang roti pada umumnya, Yamato adalah seorang penjual yang sangat ramah kepada pelanggannya. Sikapnya yang mudah bergaul dan murah senyum membuat pelanggan sangat senang untuk berkunjung ke toko roti itu. Bahkan, dia tak ragu memberikan hadiah sebuah roti sekadar untuk menyemangati siswa yang sedang belajar di tempat itu. Namun setelah itu, kita akan melihat sisi gelap dari diri Yamato yang akan membuat kita benar-benar dibuat tak habis pikir dengan apa yang akan dia lakukan. Karena kenyataannya, Yamato adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang sama sekali tidak mempunyai rasa empati. Bahkan, sikap dan kelakuannya lebih sadis dan buas daripada seekor binatang. Bagaimana tidak, sebelum dia mengeksekusi korbannya, dia terlebih dahulu akan melakukan penyiksaan. Dan bentuk penyiksaan itu sama sekali tidak mencerminkan perilaku seorang manusia. Dia dengan sadar mencabuti kuku dari korbannya. Setelah itu, dia akan melakukan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Dan lebih edannya, ketika si korban menjerit akibat kesakitan, Yamato justru merasakan sensasi kenikmatan dan kepuasan dari penderitaan korbannya. Dan itu benar-benar mencerminkan seorang psikopat yang tidak mempunyai rasa empati kepada orang lain. Lebih parah dari itu, kelakuan Yamato benar-benar membuat saya pribadi sebagai seorang penonton merasa gregetan. Di sana, dia dengan sadisnya mencongkel mata korbannya hanya untuk kesenangan semata. Setelah dia puas, barulah dia akan mengeksekusi korbannya kemudian mengubur jasadnya di pekarangan rumah. Dari keadaan tempat itu disinyalir korbannya kali ini bukanlah korban yang pertama.
Akan tetapi, Yamato diduga sudah melakukan perbuatan itu berulang-ulang kali dan pastinya korbannya bukan hanya satu orang saja. Suatu hari Yamato harus mendapatkan balasan akibat dari ulahnya yang diduga sudah melakukan pembunuhan lebih dari satu kali. Secara tidak terduga, salah seorang korbannya berhasil kabur ketika dia sedang disiksa oleh Yamato. Alhasil, dia pun harus ditangkap dan didakwa atas kejahatan pembunuhan 23 remaja dan satu orang dewasa. Dengan demikian, total korban Yamato mencapai 24 jiwa yang sudah dia habisi dengan keji. Setelah itu Yamato harus menjalani proses sidang dengan ancaman hukuman yang tak main-main, yaitu hukuman mati. Bahkan sang pengacara pun sudah kehabisan argumen karena memang pembunuhan yang terdakwa lakukan tidak ada satupun hal yang meringankan. Perbuatan yang dia lakukan sudah tidak bisa ditolerir lagi apapun alasannya, sehingga dengan semua fakta itu Yamato divonis dan dijatuhi hukuman mati oleh pihak pengadilan. Dengan diliputi rasa penasaran, akhirnya Masaya memberanikan diri untuk mengunjungi Yamato guna mengkonfirmasi apa yang sebenarnya dia inginkan dari diri Masaya. Sama seperti sikapnya dahulu, Yamato menyambut kedatangan Masaya dengan sikap ramah dan sebuah senyuman. Dan hal itu benar-benar tidak mencerminkan seorang pembunuh berdarah dingin, karena mereka memang benar-benar bisa membaur dan pandai menyembunyikan sisi gelapnya sebagai seorang psikopat yang kejam. Masaya-kunって呼んだ方がいい? いいです。でも変わらないな. Setelah itu Yamato langsung mengungkapkan tujuannya kepada Masaya, yaitu untuk meminta bantuan kepada anak itu guna mengungkapkan sebuah kebenaran atas pembunuhan yang telah dia lakukan. Seperti yang diketahui bahwa seorang psikopat rata-rata memiliki otak yang cerdas. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang hampir mendekati seorang yang jenius. Dalam kasus Yamato, pembunuhan yang dia lakukan selalu mempunyai pola dari setiap kasus yang dia lakukan. Pola tersebut selalu konsisten dengan pembunuhan satu ke pembunuhan yang lainnya. Itu artinya, Yamato selalu mempersiapkan dengan sangat detail setiap pembunuhan yang akan dia lakukan. Dengan demikian, setiap eksekusi yang dilakukan sudah pasti direncanakan sebelumnya. 17歳か18歳のじゃあ決まっててね。そう。15歳の中学生だよ。Nah, pada kasus pembunuhan yang ke-9, Yamato mengklaim bahwa itu tidak dilakukan oleh dirinya. Mulai dari usia korban dan jenis siksaan, semuanya tidak sesuai dengan pola pembunuhan yang sering dia lakukan. Bahkan, kita akan dibuat semakin jengkel manakala Yamato mengatakan bahwa pembunuhan yang ke-9 adalah pembunuhan acak yang tak berpola. Dia tidak akan melakukan eksekusi semacam itu karena sama sekali tidak ada sensasinya. Yang padahal, pembunuhan jenis apapun hal itu tidaklah ada pembenarannya. Namun dalam kasus ini Yamato benar-benar sudah tidak mempunyai rasa empati sedikit pun kepada korbannya. Yang inti dari percakapan tersebut, Yamato ingin meminta bantuan kepada Masaya untuk mencari tahu siapa pembunuh yang sebenarnya pada kasus yang ke-9. どういうことですか? その9件目の事件は僕以外の誰かが犯人だってことだよ。僕はそんなつまらない真似しないよ。いいの女を拉致してすぐに絞め殺す。それじゃ通り魔と同じじゃないか。あの町にいるかもしれない。しなさい。決めるのは君だよ。 Setelah pergi dari kantor polisi, Masaya berjumpa dengan orang misterius yang sepertinya dia mengetahui sesuatu dari kasus yang menimpa Yamato. Orang tersebut terlihat pula di kantor polisi ketika Masaya mengunjungi Yamato. Namun yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya orang itu? Singkat cerita, Masaya pada akhirnya berniat untuk mencoba menyelidiki kasus itu dengan mengumpulkan informasi ke sebuah firma hukum. Di sana dia mendapatkan berbagai informasi karena firma tersebut merupakan LSM yang memberikan bantuan hukum kepada Yamato dulu. Dari informasi itu, kita akan benar-benar dibuat heran dan tak habis pikir manakala kasus pembunuhan yang Yamato lakukan benar-benar terstruktur dan terpola satu sama lainnya. Dari semua target korbannya, Yamato benar-benar merencanakan itu jauh-jauh hari. Bahkan mungkin dia sudah menandai calon korbannya beberapa tahun silam. Setelah mendapatkan calon korbannya, dia kemudian mendekati dan memberikan sugesti positif kepada targetnya, seolah-olah dia peduli dengan orang itu. Setelah mendapatkan simpatinya, Yamato langsung menyiksa orang itu sebelum akhirnya dia mengeksekusinya. Dari fakta itu, kita mengetahui dengan jelas betapa mengerikannya seorang psikopat ketika akal sehatnya sudah dikuasai oleh ambisinya. Mina 10代後半で頭が良かった。男女問わず髪は黒く。
Selain fakta tersebut, Masaya menemukan sebuah hal menarik dari setiap pembunuhan yang Yamato lakukan. Seperti yang diketahui, bahwa Yamato selalu mempunyai pola dari setiap kasusnya. Di antara 24 kasus, 23 korbannya mempunyai rentan usia antara 17 sampai 19 tahun. Semua korbannya dipastikan sudah tidak ditemukan lagi alias dilucuti. Nah, pada kasus ke-9, pola itu sama sekali tidak ada. Korbannya sendiri bernama Neju, seorang wanita yang mempunyai usia 26 tahun. Dan dari ciri luka fisiknya, luka Neju berbeda dengan korban lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembunuhan ke-9 mungkin benar bukan Yamato yang melakukan. Hal tersebut tentunya menjadi misteri tersendiri dari kasus yang menimpa dirinya. 26歳から行方がわからなくなり、商品のリースなどを扱う26日後。 Ketika berada di sekolahnya, Masaya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Akari yang merupakan temannya saat masih SMP. Akari mencoba menyapa Masaya dan berusaha untuk mengobrol dengan sang aktor utama. Namun demikian, Masaya tidak begitu mengingat tentang dirinya. Singkat cerita, Masaya kembali mengunjungi Yamato untuk membeberkan hasil analisa tentang modus operandi yang dilakukan oleh si tersangka pembunuh Neju. Mendengar hal itu, Yamato sangat senang karena Masaya termasuk orang yang cerdas dan dia tidak salah memilih orang. Dari hasil analisa itu sendiri, Masaya mendapatkan kesimpulan bahwa sebelum Neju dieksekusi sempat ada seorang stalker dan kemungkinan orang tersebut adalah tersangka yang membunuh Neju. Analisa itu diperkuat dengan si tersangka yang mengetahui bahwa Neju adalah seorang germophobia atau orang yang mempunyai ketakutan berlebihan terhadap suatu benda yang kotor dan kuman. Dengan fakta itu, si tersangka mengeksekusi Neju di dalam hutan dengan tempat yang becek agar dia semakin tersiksa sebelum dia mati. Dari semua hasil analisa itu, ada satu misteri penting yang belum diketahui oleh Masaya, yaitu tentang motif si tersangka menghabisi nyawa Neju. 感情に任せて犯行の隠蔽もされていません。やり方とはかなり違います。根津薫さんの爪は全て揃っていました。 Setelah mengunjungi Yamato, Masaya kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan kembali menganalisa tentang siapa pembunuh Neju yang sebenarnya. Alih-alih mendapatkan informasi, Masaya justru harus menemukan sebuah fakta bahwa Yamato dipastikan mengenal sosok sang ibu. Hal itu dibuktikan dengan foto yang dia temukan di dalam sebuah gudang. Selain fakta itu, Masaya juga menemukan sebuah fakta lain, yaitu Yamato adalah seorang yang pernah mendapatkan pelecehan dari orang tua kandungnya. Sehingga hal tersebutlah yang mendasari dirinya untuk menjadi seorang pembunuh yang kejam. Untuk mencari informasi tersebut, Masaya mencoba menemui salah satu teman Yamato dan ibunya saat mengajar di sebuah TK. Setelah bertemu, si teman pun tidak menyangka bahwa Yamato akan menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Padahal yang dia ketahui, Yamato adalah orang yang sangat dekat dengan anak-anak saat itu. Bahkan dia sudah dianggap orang tua oleh mereka. Yang menariknya, Masaya menemukan sebuah fakta baru tentang sang ibu yang dulu pernah bekerja bersama Yamato. Di sana dia mendapatkan informasi bahwa sang ibu sempat hamil ketika dia mengajar di tempat itu. Dan kita akan dibuat terpercaya manakala orang yang menghamili ibu Masaya adalah Yamato. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kemungkinan Yamato adalah ayah kandung dari Masaya. Hal itu diperkuat dengan bukti usia Masaya yang sesuai dengan kejadian yang menimpa ibunya dan Yamato dahulu kala. あ、そうそう、エリコちゃんだ。服のエリちゃんだったかな。問題を起こして追い出されたんですよ。人とは仲が良かったですね。妊娠しちゃったんですよ。あ、早村大和か。Segera Masaya mengkonfirmasi hal itu kepada sang ibu. Dia tampak terkejut dengan pertanyaan Masaya, bahkan terkesan canggung untuk menjawabnya, karena dia sadar bahwa pertanyaan itu untuk memastikan apakah Masaya benar-benar anak dari Yamato. Namun sayang, pertanyaan itu tidak terjawab karena di sana muncul sang suami atau ayah dari Masaya saat ini. Setelah itu Masaya pergi ke pemilik firma untuk bertanya tentang kasus Neju. Dia pun kemudian mendapatkan informasi tentang saksi yang memberatkan Yamato pada persidangannya dulu. Orang itu sendiri bernama Itsuki Kanayama. Kanayama Itsuki to desu ga. Yang menjadi kejutannya ialah fakta bahwa sang saksi mengenal Yamato.
Dia adalah murid dari Yamato ketika sang pembunuh masih mengajar di TK, dan saat itu Yamato sempat melecehkan dan membuli saksi, sehingga kemungkinan besar hal itulah yang mendorong Itsuki untuk memberatkan dan menyatakan Yamato adalah pembunuh Neju. Informasi tersebut tidak lantas membuat Masaya percaya bahwa Yamato adalah pembunuh Neju. Terlebih saat ini Masaya beranggapan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Yamato. Di sana dia pun kembali berdebat dengan sang pemilik firma tentang kasus ini, yang menurut si pemilik, Yamato adalah seorang psikopat yang bisa melakukan apa saja yang dia mau. Namun demikian, Masaya berpendapat bahwa pembunuhan terhadap Neju tidak dilakukan oleh Yamato. Dari kenyataan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini Masaya benar-benar telah berpihak kepada Yamato. 恨んでる可能性があるし、証言しても信憑性ないんじゃないですか。どうしてですか。真に受けすぎてませんか。連続殺人鬼ですよ。 Tak menunggu waktu lama lagi, Masaya segera mencari informasi tentang orang yang bernama Itsuki Kanayama, karena menurutnya kemungkinan besar dia adalah pembunuh Neju yang sebenarnya. Akan tetapi hal tersebut sempat menemui jalan buntu manakala Masaya tidak menemukan informasi yang penting tentang orang tersebut. Yang akibat dari keadaan itu, Masaya sempat berperilaku aneh ketika dia melihat seorang gadis remaja. Dan yang lebih aneh lagi, Masaya sempat melihat kuku dari orang itu yang begitu menarik perhatiannya. Lalu, apakah ini adalah sebuah genetik yang diturunkan dari Yamato? Mengingat saat ini Masaya beranggapan bahwa dia adalah anak dari Yamato. Lebih parah dari itu, Masaya sempat baku hantam dengan seseorang hanya karena dia tidak terima ditegur oleh dirinya. Bahkan, saat itu Masaya hampir saja membunuh orang tersebut. Setelah itu, dia bertemu dengan Akari atau temannya waktu SMP, dan terjadilah hal yang Keesokan paginya, Yamato pergi ke TKP pembunuhan Neju untuk mencari informasi yang dia butuhkan, dan tanpa disangka, di tempat itu dia bertemu dengan Itsuki Kanayama. Ternyata orang tersebut adalah orang yang sering mengikuti Masaya sejak dari kantor polisi, dan tanpa disangka, Itsuki mengakui sendiri bahwa dia adalah pembunuh dari Neju. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Yang jelas setelah ini kita akan dibuat shock dengan apa yang akan terjadi. Singkat cerita, Masaya pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Yamato dan menguak fakta yang sebenarnya. Dan inilah plot twist akhir dari film kali ini. Di sana Masaya menceritakan tentang apa yang diketahui tentang diri Itsuki. Seperti yang diketahui, bahwa Itsuki pernah mengalami tindakan pelecehan dari Yamato saat mereka satu sekolah. Namun demikian, rupanya bukan hanya tindakan pelecehan, tapi dia juga sering mengalami tindakan kekerasan dari Yamato bersama sang adik lebih dari 7 tahun di tempat itu. Yamato menyangkal hal itu dan menganggap bahwa semua itu tidak lebih dari latihan fisik untuk dirinya. Akan tetapi, Masaya balik membantah hal itu, karena kenyataannya, dia melakukan hal tersebut untuk sebuah kesenangan guna memuaskan ambisinya. Dan puncaknya, Yamato akan melakukan kesenangan dari sebuah permainan yang akan dia lakukan. Yamato menyeru Itsuki untuk menunjuk calon korbannya, dan saat itulah Neju ada di sana yang secara tidak sengaja Itsuki telah menunjuk dirinya. Selang beberapa tahun, Yamato dengan kejam menyiksa Neju di sebuah gunung. Dia sadar bahwa pembunuhan Neju berbeda dengan pola yang sering dia lakukan. Tujuannya sendiri untuk membuat Masaya meyakini bahwa pembunuhan Neju bukan dia yang melakukan tetapi orang lain, yaitu Itsuki. Bukan hanya itu, pembunuhan tersebut juga untuk memberikan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam untuk Itsuki karena dia telah memilih Neju untuk dibunuh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yamato adalah sebuah rencana yang sudah dipersiapkan untuk Itsuki dan Masaya. Yang lebih edannya, tujuan Yamato mengirim surat dan melakukan semua ini adalah untuk memberikan sugesti kepada Masaya bahwa dia adalah anak kandung Yamato dan mewarisi gen pembunuhnya. Namun demikian, Masaya menyadari bahwa dia bukan anak kandung dari Yamato. Karena faktanya Masaya mengetahui bahwa anak dari Yamato sudah dia bunuh saat dia baru lahir.
Dan saat Masaya tidak jadi membunuh orang ketika dia sedang bertengkar, dia sadar bahwa dia bukan keturunan dari Yamato sepenuhnya karena dia masih memiliki akal yang sehat. Dengan begitu bisa dipastikan bahwa permainan yang Yamato lakukan untuk Masaya sudah gagal total. Di akhir film kita akan melihat Masaya yang sedang bersama Akari, dan saat itu dia melihat dari tas Akari beberapa surat yang sama persis seperti yang dia terima dari Yamato. Itu artinya Akari juga merupakan salah satu target dari Yamato untuk melakukan sebuah permainan namun dengan tujuan yang berbeda. Entah tujuan macam apa, mungkin Akari disugesti untuk mendekati Masaya dan mencari informasi tentang dirinya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa film ini akan mempunyai sequel melihat dari endingnya yang menggantung. Dan film pun berakhir sampai di sini. Tamat. マサヤくんなら分かってくれるって分かってくれるよね